Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia, mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Latar belakang mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Di era globalisasi, perkembangan teknologi yang mengiringi perubahan zaman menyebabkan berbagai kalangan masyarakat di Indonesia memilih segala sesuatu secara praktis. Inilah yang terjadi pada saat sekarang, terutama remaja. Dalam pengambilan informasi yang dibutuhkan, para remaja saat ini enggan untuk membaca dalam bentuk kertas seperti koran dan majalah. Mereka cenderung hanya ingin mengakses apapun yang mereka inginkan melalui media elektronik. Tingkat literasi di Indonesia dapat dikatakan rendah, terutama tingkat literasi di kalangan remaja Indonesia yang masih dikatakan rendah. BPS pada tahun 2006 mempublikasikan membaca bagi masyarakat Indonesia belum menjadikan kegiatan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi. Masyarakat lebih suka mendapatkan informasi dari televisi dan radio daripada membaca. Dengan data ini terbukti bahwa membaca belum menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Untuk upaya meningkatkan mutu pendidikan harus menjadi komitmen semua guru mata pelajaran, termasuk guru atau pendidik bahasa Indonesia. Upaya meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembahasan mengenai definisi literasi dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia pada saat itu dijadikan sebagai alat pemersatu dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, bahasa Indonesia mampu menggerakkan dan membangkitkan semangat para pemuda untuk bersama-sama melepas dari belenggu penjajah. Sejak saat itu, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia. Sedangkan literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis, atau dapat dikatakan dengan melek aksara. Literasi berasal dari bahasa Latin yaitu litera, yang berarti huruf. Istilah tersebut terkait dengan aktivitas membaca dan menulis. Menurut Makmur 2010, membaca merupakan kegiatan rutin yang tidak dapat dipisahkan dari gaya kehidupan manusia modern. Terlebih lagi dalam dunia pendidikan, membaca adalah proses interaktif yang berlangsung antara pembaca dan teks, sehingga pembaca menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan strategi untuk menentukan apa makna yang terkandung di dalam teks. Sulfi dalam Mustafidah tahun 2014 menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan membaca dan menulis yang bisa diartikan melek huruf atau kemelek wacaan. Yang dimaksud melek huruf atau kemelek wacaan bukanlah sekedar bisa membaca dan menulis, tetapi juga harus mampu memahami makna atau pesan dari teks yang telah atau akan diciptakan. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Menurut Arifin dan kawan-kawannya pada tahun 2008 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada pasal khusus, yaitu bab 15 pasal 36. Jadi dapat disimpulkan jika kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini yang selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar. Di mana bahasa Indonesia begitu vital di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Selanjutnya yaitu penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya budaya literasi tersebut. Antara lain yaitu kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level sisa.
belum terbiasa. Padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak kecil. Misalnya, membiasakan membaca cerita untuk anak atau mengajarkan menulis buku harian. Selanjutnya, ada perkembangan teknologi yang makin canggih. Yang makin canggih ternyata turut meningkatkan budaya literasi Indonesia. Orang-orang lebih suka bermain dengan gawai daripada membaca. Membaca jadi terasa menjemukan dibandingkan dengan bermain gawai atau handphone. Teknologi yang semakin canggih juga diimbangi dengan media sosial yang makin banyak. Media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, atau bahkan aplikasi media sosial lainnya yang memungkinkan kita membaca berita palsu. Sebetulnya berita hoaks tersebut dapat diperangi dengan budaya literasi loh. Selanjutnya ada sarana membaca yang minim. Sarana membaca yang minim ternyata juga membuat kebiasaan membaca ini sulit dilakukan. Sarana tersebut misalnya kayak perpustakaan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kurangnya motivasi untuk membaca. Kurangnya minat baca adalah penyebab rendahnya budaya literasi di Indonesia. Terkadang beberapa orang merasa tidak mengerti manfaat membaca sehingga tidak tertarik untuk melakukannya. Membaca membutuhkan waktu khusus memang. Tetapi membaca ini memiliki banyak manfaat. Guru yang lebih banyak memberikan ceramah kepada siswa juga ikut melemahkan budaya literasi. Selanjutnya yaitu pentingnya membangun kesadaran literasi bagi anak muda. Budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan negara. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Selain itu, generasi muda menjadi faktor yang penting karena mereka memiliki semangat juang yang tinggi, solusi yang kreatif, dan perjuangan yang inovatif. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA menjadi aktualisasi generasi muda yang harus mempunyai kemampuan yang dibutuhkan dunia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulan dari pemaparan mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa, yaitu belajar suatu bahasa berarti kita juga akan mempelajari budaya suatu daerah. Berkaitan dengan bahasa Indonesia yang menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia dan menjadi suatu ciri khas bangsa Indonesia, maka seperti orang yang mempelajarinya, pembelajaran bahasa Indonesia pada lembaga-lembaga pendidikan saat ini sebenarnya sudah mulai ditingkatkan, namun kenyataannya di lapangan belum dapat dirasakan keseluruhan pelosok di daerah. Ketersediaan buku-buku pelajaran yang masih terbatas, bahkan pada daerah tertentu masih kekurangan buku-buku pembelajaran. Menumbuhkan budaya literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia menjadi tugas para pendidik untuk menggerakkan siswanya agar gemar membaca. Sekian pemaparan dari saya mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.